Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dede. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara mencari arah resultan vektor. Karena banyak adik-adik yang masih bingung kenapa cara mencari arahnya, ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan sin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya supaya adik-adik tidak bingung. Jadi nanti adik-adik bisa memilih cara yang paling mudah menurut adik-adik. Sebenarnya itu hasilnya nanti sama. Nah, yang pertama yaitu kita mencari atau belajar mencari arah vektor dengan aturan sinus terlebih dahulu. Nah, semisal saya mempunyai sumbu X dan Y, yaitu dengan vektor A, saya mempunyai vektor B juga membentuk sudut theta. Nah, ingat bahwa sudutnya kurang dari 90. Karena ini tidak tegak lurus, makanya sudut tetanya dimisalkan kurang dari 90. Nah, kemudian ini vektor R nya atau resultannya. Kemudian resultan vektornya membentuk sudut lagi, yaitu arah vektornya itu sebenarnya alfanya ini loh. Nah, ini adalah arah vektor tuh ini, arah resultan vektor maksud saya. Nah, ini sebenarnya arah yang perlu dicari tuh ini. Nah, ini adalah arah dari vektor A. Nah, ini ingat kembali untuk mencari R-nya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Nah, cara ini untuk mencari dua vektor apabila kurang dari 90. Ingat, jika adik-adik masih belum paham bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, untuk mencari arah resultan kita menggunakan aturan sinus, yaitu R per sin theta sama dengan vektor A per sin alfa sama dengan vektor B per sin theta min alfa. Nah, sebenarnya kalau di soal-soal itu biasanya cukup menggunakan ini saja. Ini saja. Nah, ini biasanya cukup ini saja. Jadinya lebih mudah dipahami. Nah, selanjutnya, nah, contoh soal kita akan lebih mudahnya dengan menggunakan contoh soal. Nah, sebuah senapan yang mampu bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon diarahkan membentuk sudut 60 derajat terhadap arus sungai. Kecepatan air sungai 2 meter per sekon. Tentukan besar dan arah resultan kecepatan yang dirasakan senapan. Nah, jawab. Diketahui Fs-nya 3 meter per sekon. Fs itu adalah kecepatan senapan, Fa adalah kecepatan air, dan theta adalah sudutnya. Nah, ini sudut yang terbentuk akibat dua vektor tersebut, dan ditanyakan besar dan arah resultan kecepatan senapan. Nah, ini Vs nya, ini Va nya, kemudian membentuk sudut theta. Nah, resultannya seperti ini. Yang ditanyakan alfa. Nah, alfanya berapa? Nah, yang pertama kita cari dulu besar resultannya. Nah, cara mencari besar resultan sama seperti kemarin, yaitu menggunakan VR karena sudutnya kurang dari 90, maka menggunakan rumus yang akar Fs kuadrat plus PA kuadrat plus 2 kali PS kali PA cos theta. Nah, ini hasilnya adalah 4,4. Saya tidak menjelaskan cara mencari resultannya karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Apabila adik-adik masih kurang paham, silahkan kunjungi video sebelumnya. Nah, untuk mencari arahnya, caranya seperti ini. Nah, arah resultan dapat dihitung dengan rumus sinus. Nah, ini Vs-nya 3 meter per sekon, Va-nya 2 meter per sekon, membentuk sudut theta. Dengan R-nya tadi sudah ketemu kan, 4,4. Nah, kita sekarang mencari alfanya berapa. Jadinya arah resultan tadi di sini dituliskan dengan lambang alfa. Nah, sekarang VR per sin theta sama dengan Fvs per sin alfa. Nah, jadinya VR per VR itu resultan per tetanya, terus Fs ini jadinya gini. Jadinya resultannya per theta, Vs-nya atau senapannya itu per alfa. Apabila menggunakan yang Va itu per yang sini, yang theta min alfa. Nah, emang agak sulit ya, jadinya dipahami pelan-pelan. Nah, kemudian kita
jika sudah mengetahuinya, makanya kita tinggal masukkan saja sin alfanya, kita pindah ruas ke kiri. Nah, menjadi sin alfa sama dengan VS kali sin theta per VR. Nah, VS nya berapa? 3. Sin tetanya berapa? 60, kita tuliskan 60. VR nya berapa? 4,4. Nah, sama dengan 3 kali 0,9 dibagi 4,4 sama dengan 0,6. Nah, alfanya berapa? Nah, cara mencari alfa sama dengan arkes sin sin alfanya tadi berapa? 3,6. Nah, jadinya sin alfanya tadi 0,6. Nah, sama seperti adik-adik nanti akan menemunya di cara penguraian vektor. Itu adalah cara untuk mencari arkes atau biasanya digunakan untuk mencari arah. Jadinya ketika adik-adik memiliki suatu persamaan sin trigonometri, jika diketahui misalnya nilai sin alfa sama dengan 0,6, maka untuk mencari besar alfanya atau besar sudutnya itu menggunakan arkes. Arkes itu dilambangkan, dituliskan dengan ARC ini. Nah, tapi bila adik-adik itu masih SMA, itu biasanya cukup dituliskan seperti ini saja, alfa sama dengan arkes sin 0,6 misalnya. Ini hasilnya 0,6 kan, jadinya arahnya adalah arkes sin 0,6. Itu biasanya sudah cukup. Jadinya seperti ini, dituliskan seperti ini saja sudah cukup. Kan tetapi apabila adik-adik ingin belajar atau mempunyai kalkulator sains, bisa dicari menggunakan kalkulator itu menggunakan shift tangan, shift sin. Jadinya untuk mencari inverse-nya itu bisa diketahui sudutnya yaitu 36,9 derajat. Nah, jadinya nilai arkes sin 0,6 itu 36,9 derajat. Seperti itu. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian ada cara satu lagi untuk mencari arah vektor, arah resultan vektor. Nah, arah resultan vektor dapat dihitung dengan menggunakan penguraian vektor. Nah, sebenarnya penguraian vektor ini masih saya jelaskan di minggu depan atau di video berikutnya. Oleh karena itu, ini cuma untuk pengenalan saja kepada adik-adik supaya adik-adik nanti lebih mudah memahaminya di pertemuan selanjutnya. Nah, semisal dari soal tadi, misalnya saya mempunyai sumbu X dan Y, kemudian VS nya itu 3 meter per sekon kan, kemudian PA nya itu 2 meter per sekon, membentuk sudut theta tadi berapa? 60 derajat kan. Nah, kita dengan menguraikan vektor, kita uraikan satu-satu. Nah, ini bedanya dengan yang tadi dengan yang ini. Jika tadi langsung menggunakan rumus, kalau di penguraian vektor kita harus menguraikan vektornya satu-satu. Yang pertama yaitu Fs nya dulu, Fn nya dulu yang gampang. Nah, Fn nya berimpit dengan sumbu X. Oleh karena itu komponen X nya adalah dituliskan 2 meter per sekon atau 2. Komponen Y nya 0 loh. Kenapa kok 0? Yaitu karena berimpit sumbu X, jadinya sumbu Y nya 0. Nah, ini kenapa nilainya positif? Nah, nilainya positif karena arahnya vektornya ke kanan, jadinya menuju ke sumbu positif. Kemudian selanjutnya FA nya sudah, kemudian kita uraikan vektor yang kedua yaitu vektor senapannya. Nah, vektor senapannya ada di tengah-tengah sini, tidak berimpit pada sumbu apapun. Oleh karena itu kita harus uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama sumbu X dulu. Nah, caranya yaitu Fs cos 60 derajat sama dengan 3 kali 0,5 sama dengan 1,5. Nah, ini untuk lebih jelasnya adik-adik bisa kunjungi video yang berikutnya. Itu saya jelaskan dari awal sampai akhir cara penguraian vektor. Nah, ini saya cuma kenalkan saja seperti ini. Kemudian untuk mencari pada sumbu Y nya yaitu menggunakan sin, jadinya Fs sin theta. Tetanya berapa? 60. Oleh karena itu 3 kali 0,9 sama dengan 2,7. Kita cari sigmanya, komponen X dijumlah adalah jadi 3,5, komponen Y dijumlah 27 tambah 0 yaitu 2,7. Nah, ini jadinya komponen X nya ketemu, komponen Y nya ketemu. Jadinya vektor ini, kedua vektor ini apabila diuraikan menghasilkan ini. Kemudian kita dapat mencari resultannya. Nah, cara mencari resultannya lebih simpel daripada tadi. Kalau tadi kan menggunakan cos. Nah, kalau ini tidak. Cuman ini agak lamanya harus menguraikan satu-satu. Oleh karena itu rumus untuk mencari resultan menggunakan penguraian vektor yaitu Fr sama dengan akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat Vy kuadrat. Nah,
jadinya akar fx-nya berapa, vx-nya berapa, 3,5 kuadrat, terus vy-nya ininya ini, terus ininya ini. Nah, vy-nya 2,7 akan dituliskan 3,5 kuadrat ditambah 2,7 kuadrat sama dengan 12,25 ditambah 7,29. Akar 19,54 sama dengan 4,4 meter per sekon. Nah, ini nilainya sama dengan yang tadi. Nah, kita lanjutkan. Maaf tadi ada azan dulu. Nah, selanjutnya kita mencari arahnya. Cara mencari arahnya yaitu menggunakan apabila menggunakan penguraian vektor itu menggunakan tangan alfa atau menggunakan rumus tangan, yaitu Fe ini Vy per F, ini salah ya, ini Vy dibagi Vx. Nah, ini rumusnya. Nah, menggunakan ini jadinya tangan alfanya sama dengan 2,7 per 3,5. jadinya alfanya sama seperti tadi dengan menggunakan arkes, yaitu arkes tangan yaitu 0,77. jadinya alfanya sama dengan 37 derajat. Nah, ini untuk mencari Vy nya ya sama seperti tadi, ini 2,7, terus Vy nya tuh ini, nah ini Vy. Nah, efeknya pun juga ini. Nah, ini efeknya. Ini efeknya. Nah, ini efeknya. Nah, ini efeknya. Ini Fy, ini Vy. Nah, 2,7 dibagi 3,5 hasilnya 0,77. Apabila di arkes tangan itu hasilnya alfanya ketemu 37 derajat. Nah, jadinya arah resultannya adalah 30 derajat. Nah, sebenarnya hasilnya sama yang tadi, cuman kalau menggunakan penguraian caranya agak panjang karena harus diuraikan satu persatu. Nah, tapi caranya simpel sebenarnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan melalui video ini adik-adik bisa tambah paham dengan banyaknya metode yang dapat digunakan untuk mencari vektor. Silahkan adik-adik pilih yang paling mudah menurut adik-adik. Nah, mungkin itu saja, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.